Kita hari ini berjumpa lagi di sore hari di kelas yang ketiga ya. Nah, hari ini kita bakal belajar ilmu baru lagi selain yang kemarin kan. Kalau kemarin kita udah belajar PowerPoint dan hari ini kita belajar dan menggunakan browser ya Stripe ya. Ya. Kita bakal menggunakan itu. Oke, bisa langsung dimulai aja kali ya Pak. Oke, silakan Pak Rinto. Oke, terima kasih Kak Milin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa kedengeran? Jelas Pak. Cek. Jelas Mas. Sip. Alhamdulillah. Oke, perkenalkan nama saya Rinto. Saya salah satu pengajar di sekolah juga. Jadi kemarin sudah dijelaskan homeschooling sekolah, kita punya program yang nggak cuma belajar akademik, tapi juga mengembangkan skill digital kreatif ya. Jadi ada unsur digitalnya dan ada unsur kreatifnya. Nah, kemarin sudah berkenalan dengan salah satu materi kita ya, salah satu materi andalan kita, desain dengan PowerPoint. Nah, sekarang kita belajar coding ya dengan salah satu materi andalan kita juga. Kita pakai Express. Sebenarnya banyak media yang bisa kita pakai buat belajar coding ya. Tapi yang paling gampang Scratch, karena memang kalau Scratch kita cuma modal browser aja ke Chrome, Firefox, Microsoft Edge ya. Jadi nggak perlu install aplikasi tertentu, kita sudah bisa belajar. Nah, bahkan ada siswa kita itu yang belajarnya itu pakai tab ya. Jadi nggak harus pakai komputer, tapi kita sudah bisa belajar coding ya. Nah, kenapa kita harus belajar coding? Manfaatnya selalu banyak ya. Pertama, kita bisa bikin aplikasi jelas. Kita bisa bikin aplikasi. Terus buat apa bisa bikin aplikasi? Kan kita selama ini pakai mulai dari WhatsApp, terus apa ya? Saya di handphone paling cuma pakai WhatsApp. Terus Instagram, Twitter, medsos, aplikasi semua yang ada di komputer, itu semua kan kita bikinnya pakai coding. Nah, kita yang tadinya cuma pakai aja nih, kita belum mulai nih Dan, masih apa? Sudah mulai. Nah, kita sekarang belajar nih cara bikin aplikasi. Mulainya dari dasar pemrograman. Nah, nggak perlu takut, memang banyak yang menganggap coding itu sulit ya, karena kita berusaha memahami cara kerja komputer. Tapi salah satu keuntungannya adalah dengan kita ngerti cara kerja komputer itu, nah, kita kan tiap hari megang komputer nih, ya, meskipun bukan laptop ya, tapi handphone itu kan komputer juga, ya. Di situ ada CPU-nya, ada memorinya, ada layar buat interaktif, ya. Bahkan komputer yang ada di handphone kita sekarang ini, yang handphone yang smartphone yang paling rendah speknya sekalipun, itu masih jauh lebih tinggi speknya daripada komputer yang dipakai sama pesawat ulang-alik yang membawa Neil Armstrong ke bulan. Ya. Jadi kita itu setiap hari berinteraksi dengan komputer yang sangat-sangat canggih. Nah, kalau kita nggak ngerti cara kerjanya, bisa-bisa nanti kita yang dikuasain ya. Contoh, sekarang banyak penipuan, ini ekstrim ya, penipuan pinjol ya,
pinjaman online. Itu simple aja, orang-orang itu nyuruh kita install aplikasi, ya. Tahu-tahu aplikasinya nyedot data kita, ya. Alamat-alamat, nomor telepon di handphone kita diambil semua. Terus kalau nama kita dipakai buat pinjaman fiktif, tahu-tahu teman-teman kita dikontak semua. Nah, kalau kita tahu cara kerja aplikasi, kita tahu kalau ada aplikasi yang masuk ke handphone kita itu bisa punya akses ke aplikasi lain, ya, bisa mengambil data itu bentuknya seperti apa kita tahu, ya. Terus masalah bank, ya, misalnya ada juga penipuan bank, masalah password, ya. Kalau kita belajar coding, kita akan belajar bahwa password itu sesuatu yang namanya password, ya. Kata sandi itu rahasia. Dia dibuat untuk mengamankan, kalau rumah itu kan ada kunci, ya. Nah, kita kan nggak mungkin ngasih atau minjemin kunci ke orang yang kita nggak kenal. Tapi kalau ada orang yang nggak ngerti password itu apa sih, dikasih-kasih aja ke orang lain, akhirnya akun Facebook kita jebol, akun Instagram kita jebol, akun Twitter kita jebol. Jadi kalau ada yang suka bilang akun gue dihack nih, jangan-jangan ya memang kita sendiri yang lalai gitu, ya. Nah, sembarangan security kita nggak ngerti, tahu-tahu data kita keambil semua, ya. Jadi banyak yang kita keuntungannya kalau kita ngerti coding, kita ngerti aplikasi, kita jadi tahu, ya. Belum masih apa? Tahu, Penjelasan gitu. Iya, masih penjelasan. Evan, kita mute dulu ya. Oke. Nah, sekarang kalau dulu kita belajar coding mungkin cuma di kampus, ya. Di kampus, di jurusan informatika atau mungkin elektro, ya minimal fakultas teknik, ya, baru diajarin. Tapi sekarang di SMA, SMK sudah ada yang belajar. Hari ini nggak ada yang gabung, ya, Kak Ucap, yang teman-teman dari SMK? Oh iya, yang dari SMK. Oh, nggak kelihatan, ya? Ada konfirm 1, kayaknya istirahat dia kemarin, efek obat katanya. Lagi sakit. Kemarin ada siapa, Kak Fadil, Arya, ya? Fadil, Arya. Sama siapa lagi? Fadil, Arya. Ya. Dan mereka dari SMK, ya, SMK, dan pas banget jurusannya adalah RPL, ya, rekayasa perangkat lunak. Jadi memang mereka belajar coding. Kan kalau SMK komputer itu ada yang multimedia, ada jaringan komputer, ya, sama ada RPL, software engineering, ya, software development. Jadi mereka memang belajar coding di SMK. Nah, sekarang semakin ke bawah lagi nih, adik-adik kita yang SMP, SD itu juga sudah mulai belajar, meskipun nggak di sekolah, ya, tapi di lembaga-lembaga kursus sudah banyak yang menyediakan. Kebetulan Kak Ucok juga ada, bimbelnya Kak Ucok ngajarin juga, ya, Kak, ya. Sekarang promosi, cross selling. Nah, itu juga ada, kita ngajarin coding juga. Siswa kita yang paling kecil kemarin sempat di Gcam itu, umur berapa, Kak? Adiknya Adit itu kelas 1 SD kalau nggak salah, ya. Kelas 1 atau 2 gitu. Kelas 1 SD, adiknya kelas 6, kakaknya kelas 1 SMA. Nah, jadi mereka belajar coding. Dan karena mereka dari kecil sudah berinteraksi dengan komputer mungkin, ya, jadi sudah familiar dengan cara kerja komputer, belajarnya juga nggak susah. Dan memang kalau dari pengalaman saya ngajar komputer, yang ngajar programming, yang
susah itu memang karena kita harus memahami cara kerja komputer itu. Kan komputer itu sebenarnya tidak pintar ya, yang pintar itu manusia gitu. Makanya kita kalau mau nyuruh komputer melakukan sesuatu itu kita harus paham cara kerjanya, karena komputer itu dia hanya bisa melakukan sesuatu yang kita suruh gitu ya, yang kita sudah tentukan. Kalau di luar itu dia nggak bisa. Memang sekarang sudah ada artificial intelligence ya, machine learning, tapi masih spesifik pekerjaannya dengan yang di program itu tadi ya. Mungkin baru prediksinya masih lama lah, ada istilahnya general AI ya. Tapi itu mungkin masih lama karena masih sulit untuk bikin sesuatu AI artificial intelligence yang dia untuk semua keperluan ya. Contoh misalnya ini ya, saya ada kartu. Ini kita bisa langsung tahu ya, ini K, ini Joker ya. Atau mungkin saya punya beberapa kartu. Ini ada beberapa nomor ya, ada beberapa angka. Manusia disuruh, anak kecil disuruh ngurutin kartu, itu cepat ya. Ada 10, 2, 6, 9, 8. Itu langsung tahu urutannya, oh 2, 3, 6, 8, 9, 10 gitu, cepat. Mungkin nggak pakai mikir atau mikirnya udah nggak bisa dihitung lagi. Nah, tapi membuat komputer bisa mengurutkan itu ternyata tidak sesederhana itu gitu, karena prosesnya panjang ya, bukan panjang ya, tapi harus dengan urutan tertentu. Nah, itulah yang dimaksud dengan, kalau mungkin pernah dengar, algoritma ya, bukan bukit algoritma belum jadi. Nah, jadi kita harus bisa membayangkan step by step kalau mau mengurutkan itu apa dulu sih yang dilakukan. Nah, itu baru kita bisa ngajarin komputer cara mengurutkan ya. Misalnya ini saya punya 8, 2, 7, 6. Nah, ini misalnya saya punya 4 angka ya, punya 4 angka. Nah, komputer ya bisa ngelihat ini ada 4 angka, tapi kan dia nggak tahu yang paling besar yang mana. Nah, berarti kan kita harus ngasih arahan dulu. Oh, pertama cek dulu angka yang pertama 8, oh 8. Terus komputer bisa tahu mana yang besar dan kecil kalau dibandingin. Berarti dia harus dibandingin dulu sama 2 misalnya. Oh, ternyata 8 lebih besar. Ditukar deh, yang 8 di sebelah sana. Terus 8 dibandingin lagi sama 7. Oh, ternyata 8 lebih besar. Tukar, karena yang paling besar ada di sisi sebelah sana. Ya. 8 dicek lagi sama 6. Oh, berarti tukar lagi. Nah, sekarang yang paling besar udah di sebelah mana? Ini mirror apa enggak? Pokoknya sebelah sini lah. 8. Terus dicek lagi nih dari awal lagi ya, 2 dicek sama 7, oh sudah lebih kecil. Terus kemudian 6 dibandingin sama 7, oh lebih besar 7, berarti mesti ditukar nih. Nah, 7 dibandingin sama 8 udah benar. Nah, setelah proses membanding-bandingan tadi selesai, dapatlah kita angka yang berurutan. Ya. Jadi ngajarin komputer buat mengurutkan itu, kita harus bisa bayangin tahapannya tadi ya, mulai dari membandingkan satu persatu, apa dulu yang dilakukan, ngambil angka dulu yang sisi mana ya, terus ditempatkan di mana yang terbesar atau kecil ya. Nah, itu harus dilakukan secara berurutan, karena kalau urutannya salah kita nggak bisa dapat angka yang berurutan seperti ini ya. Nah, itu salah satu yang
harus kita pahami dari membuat aplikasi. Oke. Nah, sekarang saya mau tunjukkan. Jadi di internet tadi saya bilang ada banyak sarana ya buat belajar coding ya, pemrograman. Nah, ini salah satu platform yang populer ya, namanya Scratch. Scratch ini bisa diakses di browser. Tadi saya bilang ada yang di tab juga bisa ya. Teman-teman di sekolah sudah berkali-kali nih ikut pelatihan yang belajar pakai Scratch, jadi udah biasa. Nah, enaknya kita belajar coding pakai Scratch, jadi bentuknya dia itu puzzle ya, puzzle. Jadi bentuknya blok, istilahnya block programming ya. Jadi kita apa istilahnya ya, menentukan langkah-langkah tadi kayak main puzzle aja ya. Jadi misalnya ada block move ya, ini kalau diklik dia jalan ya. Atau misalnya di sini ada untuk dia mengulang banyak 10 kali ya. Nah, atau ada juga yang dia menunggu ya. Di menunggu sebelum berjalan satu persatu. Nah, jadi kalau seperti ini enak, kita tahu urutannya, ini kan berurutan. Nah, tinggal kita memahami maksudnya repeat ini apa. Oh, repeat itu artinya berulang. Kalau bingung bahasa Inggris, di sini ada bahasa Indonesia. Ya. Ulangi 10 kali, gerak 10 langkah. Ya. Kan ini intuitif sekali ya, jadi lebih apa ya, bahasanya lebih bahasa manusia gitu ya. Ada lagi di sini kita kejadian ya. Kejadian itu jadi komputer itu kan seperti tadi yang saya bilang, dia nggak pinter ya. Dia mungkin sudah diprogram untuk melakukan sesuatu, tapi dia harus dikasih tahu ngerjain itu kapan ya. Nah, ini dia kita bisa kasih istilahnya kejadian, atau kalau bahasa Inggrisnya event ya. Oh, ternyata dia jalannya nunggu di klik seperti ini ya. Nah, di sini ada banyak yang bisa dipakai ya, mulai dari paling atas ini untuk menggerakkan. Jadi ini udah bagus banget nih, Scratch ini dia dibagi berdasarkan kategori ya. Warna biru ini untuk gerakan, jadi kita bisa nyuruh objeknya ini gerak ya. Terus bisa berputar menuju ke titik tertentu dan seterusnya. Terus tampilannya bisa kita ganti ya. Kita bisa nyuruh dia mengatakan sesuatu. Jadi mengatakan sesuatu itu maksudnya, nah ini ada dialog di sini. Terus ganti kostum ini maksudnya dia bisa berbeda-beda tampilannya ya. Terus kemudian kita bisa kasih suara. Ini kalau saya share suaranya, ada suaranya. Nah, ini ya. Jadi atraktif ya. Nah, ini yang dasar pemrogramannya ada di sini. Ada kejadian, event, ada kontrol ya. Jadi nyuruh dia nunggu, dia harus melakukan apa berapa kali, ataukah dia melakukan seterusnya ya selamanya. Sama ada kendali buat ngecek kondisi. Misalnya dia sudah sampai ke pinggir ya, ini coba saya klik dulu, arahnya ke kiri, ini
Oh, langsung. Ini sebenarnya sama, cuma lebih simpel. Ya, jadi kita bisa ngasih kondisi kalau misalnya dia 2 sampai pinggir, dia akan berbalik arah, ya. Nah, ini versi singkatnya kita pakai blok yang ini, nanti ada yang blok panjang lagi. Nah, ini pengecekan kondisi, sama sisanya adalah untuk ada sensing ya, ini sensor ini kalau misalnya dia menyentuh mouse, nah ini bisa seperti ini. Ini kalau dilihat tadi kan bentuk puzzle-nya beda-beda ya. Jadi dia disesuaikan dengan tempat di mana dia bisa disatukan. Kayak misalnya ini. Nah, ini kan kondisi. Jadi dia bisa masuk ke jika. Ya. Ini kalau misalnya saya kasih istilahnya loop ya. Loop. Ini saya buang dulu. Loop yang selamanya tadi. Jadi dia selamanya akan mengecek kalau dia menyentuh pointer mouse, artinya pointer mouse kita menyentuh di atasnya. Nah, ini dia akan menjalankan apa yang ada di launching. Ya. Jadi di sini ada banyak yang bisa kita mainkan. Nah, ini untuk melatih konsep ini di sini enak ya dengan Scratch. Dan ini model pemrograman blok ini dipakai nggak cuma di Scratch ya. Ini dia kebetulan dibuat oleh MIT ya. Jadi memang dari dulu disediakan untuk belajar coding, dan konsep ini dipakai nggak cuma di sini ya. Dia dipakai juga misalnya kita bisa belajar pemrograman yang lebih serius misalnya ya, Python. Ada namanya Trinket, itu dia kita bisa belajar transisi dari, nah ini blok struktur. Jadi kalau mau belajar lebih serius, kita bisa yang awalnya belajar dari Scratch, kalau mau beralih ke coding yang pakai ngetik, itu bisa dari sini. Nah, yang kita udah biasa pakai puzzle misalnya, ingin tahu kalau versi ngetiknya gimana sih, nah itu bisa ada di sini. Atau misalnya kita mau bikin mobile apps ya, Android. Itu ada MIT bikin juga namanya App Inventor. Nah, itu kita juga sama, kita bikin aplikasi buat di handphone ya, tapi pakai puzzle tadi ya. Nah, kan gampang, kita mau nyoba-nyoba bikin aplikasi cuma modal bahasa pemrograman yang puzzle tadi, ternyata sudah bisa bikin. Nah, seperti ini. Nah, ini kebetulan contohnya yang saya tunjukkan yang dari MIT. Sebenarnya ada banyak ya, jadi sudah banyak yang alternatifnya kita mau belajar bikin mobile apps itu nggak cuma di MIT App Inventor. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini juga sama, ada objek. Kalau yang tadi objeknya sprite ya istilahnya, ada kucing, ada karakter lain. Nah, ini objeknya seperti ini. Ini misalnya kita punya tombol ya. Kita ingin tombol ini ngapain nih? Nah, ngapainnya ini kita bisa program di sini. Nah, ini kita ketemu lagi nih sama puzzle. When button click, do what ya. Nah, ini yang saya maksud tadi, komputer itu harus dikasih tahu dia harus ngapain ketika apa, caranya bagaimana ya. Oh, ternyata di sini kita nyuruh dia ketika ada tombol yang diklik pindah screen ya. Nah, itu bisa disimulasikan di sini. Ini juga meskipun sederhana, kita bisa coba di handphone ya. Ini ada
fitur untuk connect ke handphone. Dulu pernah di sekolah kita bikin workshop juga ya. Mobile apps-nya kita connect-kan ke robot ya. Waktu itu kita ada workshop robotik. Jadi aplikasinya kita bikin di sini untuk mengendalikan robotnya di app Inventor ini. Terus kemudian robotnya kita sudah sediakan untuk dirakit, terus kemudian dihubungkan. Jadi simple cara bikinnya. Nah, jadi bulan puasa ini kita kan punya program DigiCamp nih, ya. Kebetulan ada 3, ya. Dan temanya kebetulan kita pilih sekarang itu Scratch. Tapi saya kemarin mikirnya kalau Scratch mungkin sudah banyak yang pernah lihat ya, kayak misalnya teman-teman sekolah sudah familiar, atau mungkin meskipun baru kenal, tapi saya pengen nunjukin nih sebenarnya Scratch itu dia nggak cuma main di sini aja, tapi dia juga bisa dipakai di tempat lain. Nah, kita ada 3 pertemuan di DigiCamp selama bulan Ramadan ini. Hari ini kita akan mencoba Scratch, tapi untuk bermain-main dengan, nah ini ada namanya machine learning, ya. Mungkin sudah pernah dengar istilahnya machine learning, artificial intelligence. Jadi kita bisa ngajarin komputer. Kalau tadi kita ngajarinnya step by step-nya ya, nah ini kita ngajarin dia dengan pola tertentu. Nah, dia bisa kenalin. Jadi kita belajar di sini. Nah, topik lain kita akan coba minggu depan kita akan coba bikin mobile apps ya, tapi kita akan coba dengan tools yang lain ya. Ada lagi yang lebih lengkap fiturnya. Dan untuk yang minggu ketiga saya akan coba mengenalkan ada satu tools lagi di web juga, jadi nggak perlu install sesuatu, nggak perlu Microsoft juga ya. Kebetulan saya juga nggak pakai Windows, jadi sebenarnya kita bisa belajarnya di komputer apapun ya. Nah, yang ketiga nanti kita coba belajar hardware ya, tapi di web. Nggak perlu beli hardware-nya, tapi kita bisa simulasikan di web. Itu juga sama, kita pakai Scratch ya. Bukan pakai Scratch, tapi modelnya sama dengan puzzle. Nah, dengan harapan kita bisa gampang nih mensimulasikan step by step-nya, lebih mudah karena kelihatan semua dan urutannya mudah diatur. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih dilihat-lihat ya. Nah, ini kalau mau pakai Scratch ini ya, ini kalau dilihat di sini kan saya udah ada loginnya nih, Sekolah Coder ya. Ini kalau misalnya kita belum terdaftar, sebenarnya tetap bisa pakai. Tetap bisa create, tapi nggak bisa disimpan ya. Ini kan kalau di saya sudah ada project-project yang sudah pernah saya buat ya. Ini karena saya sudah login, semua project saya tersimpan. Nah, kalau misalnya mau tersimpan juga, bisa daftar juga, nggak susah, tinggal masukkan alamat email ya. Jadi bisa langsung punya account di sini. Nah, tapi untuk hari ini kita punya alternatif karena kita akan belajar machine learning-nya ya. Di sini ada beberapa pilihan ya. Yang pertama di Scratch yang biasa, ini sudah ada fiturnya machine learning-nya, tapi masih sederhana ya.
Di sini disediakan hanya untuk bukan machine learning ya, tapi video sensing ya. Dia mendeteksi gerakan ya. Jadi dia simpel, cuma ada 4 blok dan hanya mendeteksi gerakan seperti ini. Nah, nanti ada lagi yang kita coba yang face sensing ya. Jadi kalau yang tadi dia cuma mendeteksi gerakan atau motion, ini saya gedein dikit. Nah, gede. Nah, ya. Ini cuma mendeteksi gerakan. Ada lagi yang mendeteksi muka ya, mendeteksi wajah. Nah, di sini ada lebih banyak lagi nih. Ada dia bisa mendeteksi hidung, mulut, mata kiri, mata kanan, telinga, kepala ya. Jadi lebih banyak. Kalau dilihat di sini alamatnya beda ya. Jadi memang ini bagian dari Scratch Lab, jadi masih eksperimen, masih berkembang, tapi sudah bisa kita coba. Ya. Ini baik banget nih MIT kayak ini. Nah ini kita bisa mendeteksi banyak ya. Bisa mendeteksi tadi ada bagian-bagian muka, terus bisa mendeteksi di sini ada face tilt ya. Ini kalau kita ganti bahasa Indonesia apa istilahnya? Oh, nggak ada terjemahannya. Jadi face tilt itu kita kalau miringin kepala itu dia bisa deteksi ya. Terus bisa oh ini sama semua. Jadi intinya dia bisa mendeteksi ukuran wajah, gerakan miring kepala, sama bagian-bagian yang ada di muka kita. Ya, nanti kita coba. Nah, satu lagi yang saya ingin tunjukkan ada satu website lagi nih, machine learning. Ini juga simple. Jadi di sini kita bisa bikin satu project ya. Tadi saya coba, ini moga-moga lancar. Tadi soalnya saya cek agak berat. Misal saya bikin project Lego ya. Projectnya pengenalan gambar ya. Saya ingin bikin project pengenalan gambar. Nah, Lego. Nah, kalau tadi kita di pemrograman dasar hanya bisa mendefinisikan, misalnya ini ya, misalnya ketika dia bergeraknya ketika diklik ya, ketika diklik, ketika nabrak tembok, ketika ini, ketika itu, menunggu sekian, menunggu seberapa lama. Jadi semua terdefinisi jelas ya. Nah, masalahnya tidak selalu kita bisa mendefinisikan dengan jelas ya. Kayak misalnya pengenalan muka tadi kan, misalnya bagaimana komputer itu tahu itu mata, komputer tahu itu telinga ya, karena setiap orang kan beda-beda ya. Tapi kita bisa menggunakan machine learning ini, kita bisa mengajari dia untuk mengajari komputer untuk belajar ya. Dia mencari
jika-jikanya itu mencari sendiri, ya, sehingga dia bisa mengenali sendiri. Ini saya matikan dulu. Gimana ini? Jadi kalau kalau scratch sensing ini karena dia pakai webcam, ini kita ya, bisa dimatikan dulu. Dia akan mengakses webcam kita. Kebetulan saya punya 2 webcam, jadi bisa sambil menunjukkan, ya. Nah, ini saya kasih contoh. Oh, tadi sudah. Oh, ini Lego ya. Nah, kalau di machine learning itu ada istilahnya supervise, ya. Jadi kita ngajarin. Ada yang kita cuma ngasih data, nanti dia belajar sendiri, tapi ada yang kita harus ngasih tahu, ini Lego itu bukan. Nih, misalnya ini Lego. Semoga saya tidak disuruh bayar sama Lego, ya. Nah, sekarang kita ajarin dulu nih. Kita ajarin. Ini saya kasih objek, ya. Ini saya kasih ini Lego. Mana nih kamu? Nah, ini Lego. Baik. Nah, supaya mesinnya bisa belajar, kita ngasih datanya harus banyak. Makanya mobil Tesla itu dia bisa jadi mobil otomatis yang pinter karena dia sudah dipakai sama orang banyak. Ini saya tambahin lagi datanya. Ini Lego. Ngerti ya, ini Lego ya. Nah, ini saya lagi ngajarin komputer. Nih, saya kasih lagi. Tapi ini belum belajar ya, dia masih nunggu kita nyuruh belajar. Jadi komputer itu nggak pinter-pinter amat sebenarnya. Dia cuma agak gampang capek aja. Jadi ketahuan saya koleksi Legonya banyak. Ini saya tambahin. Ini Lego ya. Sudah berapa itu? 4-nya. Saya tambahin 1 lagi deh. 5. Nah, saya sudah punya 5. Terus saya tambahin lagi ini bukan Lego. Selain Lego apa ya? Kartu deh, kartu. Kita biar ada pembandingnya. Kartu. Sebenarnya bisa kita masukkan gambar yang dari file, tapi ini biar lebih real ya. Ini saya ada kartu. Ada kartu. Kartu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cukup. Nah, tadi baru ngumpulin data, sekarang baru kita suruh dia belajar, ya. Wah, cepatnya, alhamdulillah. Dia sudah, belum, udah. Oh, belum, ini baru belajarnya di sini. Train new machine learning model. Jadi dia sekarang lagi mempelajari. Ini datanya sebenarnya sedikit ya, tapi
Moga-moga bisa karena bentuknya mirip-mirip. Nah, sekarang kita tes. Kita coba. Kalau kita kasih, ini yang tadi kita masukkan ya, gambar 5 Lego yang sama. Dia mengenali sebagai Lego 92%. Kita coba lagi dengan benda yang sama ya. Mana tadi? Tes 97%. Kita coba yang agak sulit, nggak sulit sih, moga-moga. Nah ini sekarang Lego yang berbeda ya. Yang tadi nggak saya masukkan, tapi sama-sama bentuknya mirip Lego. Ternyata dia masih bisa ngenalin meskipun hanya 68% confidence ya. Artinya dia sebenarnya nggak yakin-yakin amat, tapi sebagian besar hatinya menyatakan yakin ya. Nah ini ada lagi, ini agak beda nih. Tapi kalau anak kecil tahu itu Lego ya. Nah kita coba komputer ngerti nggak nih? Oh ternyata di kartu salah. Mungkin karena kepalanya kotak. 18%. Nah, ini karena datanya masih sedikit, jadi kurang pinter dia. Kita coba lagi ya. Ini, kartu juga. Wah, ini ternyata ada errornya. Nah, mesin itu seperti itu, jadi ada errornya ya. Kalau kita tidak mengantisipasi, dia ngaco jalannya. Ini Lego. Sekarang kita coba kartu. Ya. Kartu. Ini kartu yang sama dengan yang tadi. Kartu gampang ini, kotak-kotak. Kita coba kartu yang agak berbeda. Kartu 100%. Wah, terlalu gampang. Jadi tadi hitam-hitam semua ya, ini merah. Dia tetap tahu kartu. Ya, mungkin dia ngelihat polanya agak kotak-kotak. Kartu kredit gimana Pak itu? Mau saya tunjukin tapi nanti nomornya jadi kelihatan. Kartu total ya. Nanti dicoba sendiri, oke? Ini linknya saya kasih nanti saya kasih di grup ya. Sekarang saya share deh di grup di Gcam ya, WA ya. Di sini ini saya share. Ini juga nggak harus mendaftar ya. Jadi tanpa harus register, masukin email juga bisa nyoba-nyoba. Terus ini ada Scratch sama ada yang ini face. Ya. Oke. Nah ini kita sudah punya istilahnya model ya. Model. Jadi kita apa istilahnya? Si komputer sudah punya data pengenalan Lego sama kartu. Nah, ini data ini kita bisa pakai. Kita mau pakai di mana? Nah, ini dia juga menyediakan Scratch, tapi beda dengan Scratch yang tadi ya alamatnya. Ini bisa kita coba di sini. Ini dari UK ya, mungkin karena agak jauh lebih berat. Oh, ini cepatnya. Di sini saya coba agak berat. Nah, ini ada di bawah sini nih. Ini kan bentuknya sama nih sama Scratch yang tadi nih, tapi sebenarnya dia berupa extension ya istilahnya, pengembangan. Nah, ini bisa dilihat di sebelah kiri. Ingat tadi kalau kita main puzzle ya, kan bentuknya itu menentukan dia bisa nempel kemana ya. Nah, ini kalau yang bulat-bulat ini dia berarti variabel ya, data.
Terus kalau ini dia proses ya. Terus kalau yang ini dia kondisi ya. Is the machine learning model ready to use. Nah, ini kita bisa lihat salah satu cara pakai ini. If recognize image sama dengan label. Kita bisa pakai sim. Oh, pakai operator sama dengan. Nah, berarti kita membandingkan. Oh, salah. Custom image. Oh, berarti kita harus masukkan dulu sprite. Upload. Custom image. Custom image. Sorry. Kucingnya galak. Salah. Oh, dia langsung dikenali sebagai image. Oke. Kira-kira seperti ini ya. Nanti kita bisa coba. Nah, yang lebih sederhana bisa nyoba di sini sebenarnya. Ini nah, ini kalau masih eksperimental ini kayak gini, tapi sebenarnya sudah bisa dipakai. Jadi misalnya saya mau oh, kameranya masih keblokir. Nah, nanti teman-teman bisa coba ya. Yang pertama yang di sini ya, coba bikin game misalnya ya. Atau ini coba saya mau bikin ya balon ya, balon 1, 2. Nah, ini kita bisa bikin dia mendeteksi kemiringan wajah ya. Ketika di paste tilt, ketika ininya ini,
Oh iya. Oh salah. Ini langsung. Nah, jadi dia mendeteksi forever-nya berarti dia selalu mendeteksi face tilt ya, kemiringan muka, dan dia direction-nya atau kemiringannya juga mengikuti ya. Jadi kita bisa bikin kayak gitu. Ya. Oh ini belum jadi. Nah, kenapa masih diem? Karena ini diaktifkannya masih manual. Kita kasih dia sinyal supaya bergerak bersama-sama. Adalah dengan menunggu bendera hijau ditekan. Nah, ini baru sama. Nah, terus kita bisa coba juga misalnya apa ya? Bola. Kecil banget. Bola basket. Nah, kita bisa, kita bisa nyuruh dia ke hidung. Nah, jadi kalau misalnya ini kita kasih forever, berarti dia akan selalu menuju ke hidung kita. Kita mau gerak kemana-mana, bisa. Atau mulut. Nah, ini kalau misalnya ada yang suka ngezoom pakai filter, cara kerjanya kurang lebih sama ya, mendeteksi muka. Kayak yang di Instagram itu ya. Nah, itu. Jadi mahkota gitu kan, topeng. Seru nih. Jadi teknologinya itu sudah banyak sebenarnya yang kita pakai ya, tapi kita cuma pakai doang, tapi tidak memanfaatkan untuk membuat sesuatu. Nah, ini kita bisa nyoba-nyoba di sini. Nah, dia bisa tahu mana mata kanan, mana mata kiri. Ya, jadi teknologinya sekarang sangat terjangkau. Kita bisa coba-coba sendiri. Ya, ini ada banyak. Cuma ini karena nggak pakai login, karena masih eksperimental, kita nyimpennya paling di komputer aja. Save di komputer jadi file ya. Kalau mau nyoba lagi kapan-kapan, di load lagi filenya, dimasukkan lagi, dibuka lagi di sini. Oke. Terus yang lebih sederhana lagi ini. Nah, ini yang punya Scratch aslinya ini. Ini kita matiin dulu. Jadi kamera itu tadi dia di programnya untuk mengikuti salah satu aplikasi. Jadi begitu dia ganti browser, browser lain nggak bisa pakai. Ya. Itu juga salah satu cara kerja webcam. Nah, ini tadi sudah dibolehin. Nah, ini tadi yang pakai Scratch ya. Pakai Scratch berarti dia bisa disimpan kalau kita udah register. Ini cuma dia hanya fiturnya terbatas ya. Pengenalannya hanya pengenalan gerakan.
Ya. Jadi misalnya ini, ketika ada gerakan, dia ngapain? Misalnya tadi suara. Nah, kalau tadi kan, jangan suara deh, ngagetin. Kasih ini aja. Say something aja, say something. Detik. Nah, kalau ini dia mendeteksi gerakan. Ya. Nah, jadi kita bisa bikin game sederhana yang nangkep-nangkepin si kucing ini ya. Nah, sekarang kita coba kucingnya kita suruh pergi ke posisi sembarang. Nah, tapi kita suruh dia otomatis. Berarti kita suruh dia selamanya. Selamanya, wah ini cepet banget, kecepatan. Kita kasih waktu tunggu 1 detik. Ya. Nah, kita sekarang coba tangkap. Ya. Tangkap. Biar seru, kita kasih skor ya. Nah, ini kita bisa menyimpan nilai di sini. Oke, skor. Terus skornya ada di sini ya. Kita kasih ketentuan selamanya. Oh nih, ketika gerakan video, jadi ketika dia mendeteksi gerakan, kita buat dia menaikkan skor 1. Ya. Jadi ini kalau dia mendeteksi, ini skornya nambah. Ya, nangkep. Atau jangan kucing, kucing loncat-loncat. Saya ulangin lagi ya dari awal ya. Misalnya apa yang terbang? Kelawar, serem. Hewan. Hewan yang terbang, nah ini jadi lucu. Kupu-kupu. Kita buat dia mendeteksi ketika gerakan video, jadi ketika dia mendeteksi gerakan di kupu-kupu, kita sudah siapkan tadi ini ya, variabel skor. Jadi kita bisa menyimpan skor kita di sini, di bulatan ini. Dan tampil di sini ya. Terus ketika tangannya mendeteksi, kupu-kupunya mendeteksi gerakan tangan, kita suruh dia mengubah skornya naik jadi 1. Ya. Nah, ini sudah bisa kita coba nih. Set naik. Nah, tapi kan nggak seru, masa kalau diginin aja skornya naik terus. Kita buat dia pindah-pindah. Ya. Caranya adalah kita suruh dia pergi ke posisi sembarang, random. Ya. Nah, supaya dia terus-menerus berpindah-pindah, kita kasih ini kondisi kendali selamanya. Ya. Jadi dia selamanya akan pindah-pindah. Nah, supaya nggak terlalu cepat, kita tambahkan jeda 1. Ini kalau misalnya dikurangi, jadi lebih cepat lagi. Ya. Terus coba ya, 111, 113. Nah, ini naik.
Nah, angkanya nambah terus nih, supaya dia dari 0 lagi. Nah, ini kita bisa atur pakai ini nih, bendera hijau. Kita kasih ketentuan. Ketika bendera hijau diklik, skornya kita atur jadi 0. Ya, jadi 0. Jadi kalau ini diklik, jadi 0 dia. Sama ini kita sambung ke sini. Jadi setelah skornya jadi 0, baru dia menjalankan prosedur ini. Ya. Nah, baru kita mulai coba tangkap-tangkap. Itu 8. Oke. Ya, jadi simple. Ini salah satu contoh kita menggunakan deteksi video, mendeteksi gerakan. Ya. Contoh lain ada banyak. Ini saya bisa share juga buat dicontek. Nah, di sini orang-orang juga udah pernah bikin macam-macam nih. Ada yang idenya lucu-lucu ya. Ada yang idenya seperti ini. Jadi cat herder, jadi menggiring kucing. Nah, ini kucingnya dia gambar sendiri nih. Jadi kalau di kita bisa gambar sendiri. Nah, ini ceritanya sama, dia juga cuma mendeteksi gerakan ya. Cuma ada mukanya di sini. Wah, ada kucing. Nah, ini kucingnya saya tangkap pakai tangan. Terus saya kumpulin di bawah. Oh, harus dari sini. Ayo. Nah, satu. Yang atas mana yang atas? 2. Nah, ini kalau misalnya kita ngelihat projectnya orang ini, kita bisa nyontek. Nah, Scratch itu baiknya di situ, dia bisa nunjukin codingannya orang ya. Kita bisa nyontek. Jadi kita bisa belajar. Oh, ini caranya gini. Ya, nanti kita bisa niru. Bikin ini, bikin ini, bikin ini. Jadi teman-teman yang belajar programming, belajar sendiri itu rata-rata seperti itu. Dia ngelihat codingannya orang lain, programnya orang lain. Jadi dari situ kita bisa belajar. Oh, ini kalau dikasih ini, dia jadinya seperti ini. Dikasih ini, jadinya seperti ini. Ya. Ini ada banyak contohnya di sini. Ini ada satu ini. Terus ada yang lain lagi tadi. Ini lebih simpel nih. Game bersih-bersih. Dia cuma bersihin ini. Bersihin warna. Hilang. Ya, gitu. Jadi banyak yang kita bisa coba di sini buat eksplorasi. Oke, ada yang mau ditanyain? Mungkin udah ada yang mencoba. Oke, Dimas Bibir bertanya, harus bikin account dulu? Nah, ini tadi ada beberapa situs ya, ada beberapa situs. Yang pertama saya coba dari ini dulu ya, kosongannya biar kelihatan. Nih, ini saya pakai incognito browser ya, jadi ceritanya saya belum login apa-apa ya. Tadi ada beberapa link ya. Yang pertama ini link yang paling dasar ini Scratch. Nah, Scratch ini kita bisa langsung
coba ya, create. Sudah bisa langsung coba. Tanpa harus register ya, tanpa harus bikin account ya. Cuma itu tadi nggak bisa tersimpan di web, bisa di save ke komputer tapi kita nggak bisa share ya, nggak bisa. Kalau file kan gampang keselip ya kalau di komputer kita, kalau di sini semua kesimpan ya. Jadi ini juga gampang, daftarnya tinggal bikin username, password, terus nanti masukin alamat email. Nah, ini yang pertama. Yang pertama, bisa tidak bikin account, tapi dengan konsekuensi tidak tersimpan di web. Ya. Ini semua fiturnya ada sampai yang video sensing ini ada. Ya. Nah, ini ada. Tapi kalau yang video sensing ini cuma bisa mendeteksi motion ya, gerakan ya. Nah, kalau yang mendeteksi sampai detail tadi elemen-elemen muka itu adalah yang link kedua, yang face ya. Ini face. Jadi ada belakangnya ada face-nya, lab, scratch, MIT, do face. Ini juga tidak harus bikin account ya. Bahkan dia memang nggak bisa bikin account-nya karena memang ini ceritanya eksperimen ya, eksperimennya MIT. Jadi belum untuk komersial ya istilahnya. Tapi sudah bisa kita coba ya. Ini tidak perlu bikin account, kita sudah bisa coba. Kalau mau disimpan ke komputer kita sendiri. Nah, ini lebih lengkap dia. Dia bisa mendeteksi hidung, mulut, mata kanan, mata kiri, between eyes ya, tengah-tengahnya mata, jadi di tengah, di atas hidung ya. Left ear, right ear, top of head, nih, kepala. Jadi mau bikin kayak Instagram, Snapchat ya, masang-masang topi, kacamata itu bisa bikinnya. Ya. Nah, kalau yang ketiga, yang machine learning, ini juga nggak harus bikin account ya. Ini juga dia menyediakan, kok ini salah. Nah, ini juga nggak harus bikin account. Ya. Ini sudah bisa langsung dicoba. Nah, ini get started. Kalau kita bikin account dia tersimpan, tapi kalau cuma mau coba-coba aja, nah ini try without register. Ya. Kalau tadi istilahnya pre-train ya. Pre-train itu si Scratch-nya sudah ngajarin duluan ya. Jadi kita tinggal pakai. Nah, kalau ini kita ngajarin sendiri ya. Jadi misalnya kita bikin tadi kan Lego ya. Lego pengenalan gambar ya. Nah, ini kita ngajarin sendiri, kita nyediain gambarnya sendiri ya. Kita nentuin jumlah gambarnya ada berapa ya, sebanyak-banyaknya yang kita punya ya. Nah, ini kita yang nentuin. Ini bisa pakai kamera, bisa pakai kita coret-coret sendiri ya. Jadi misalnya kita mau pengenalan tanda tangan gitu ya, pengenalan tulisan tangan bisa pakai ini. Atau gambarnya dari internet ya, masukkan di sini. Nanti di sini setelah terkumpul kita suruh dia belajar ya. Tadi kan baru ngumpulin, nah sekarang kita nyuruh dia belajar. Ya. Setelah itu baru bisa dipakai di lab Scratch-nya si machine learning ini ada sendiri juga ya. Jadi di sini ada linknya.
Ya, ketika mau bikin sesuatu, nah ini ada Scratch 3 ini beda lagi. Ya. Nah, jadi ada 3 website yang kita bisa coba-coba, ya. Semuanya bebas, nggak harus bikin account dulu. Kita sudah bisa nyoba. Ya, tapi kalau ingin kesimpan, nah itu harus daftar dulu, ya. Ini ada project templates. Nah, tahu. Itu bisa dicoba-coba. Jadi ternyata di sini ada template ya. Kita bisa nyoba mulai dari sini. This is empty. This is full. Nah, ini ceritanya nyuruh kita train ya. Half empty itu seberapa, half full seberapa. Nanti dia bisa membuat prediksi. Ya. Jadi di sini sudah ada template yang kita bisa coba-cobanya, ada banyak banget. Ya. Jadi ada banyak sekali bahan buat belajar programming, belajar machine learning, hanya dengan main-main puzzle ini. Ya. Oke. Ada lagi? Gimana Kak Ucap? Udah 17.29. Apakah perutnya sudah mulai meronta-ronta? Yang pasti mau soal bocah-bocah udah selawatan. Ini buat teman-teman yang mau ngelanjutin projectnya, Rento gimana nih? Kalau ya. Desain di sesi 1 kan bisa langsung praktek bareng nih. Nah, untuk coding sendiri nih tadi menarik banget tuh, yang dia juga baru tahu tuh ada mesin diajarin dulu sama kita, mesin learning for kids itu. Apa namanya, nanti ke teman-teman gimana nih buat Mas Bieber nanya apaan tadi? Untuk sampai 1 minggu ke depan nih Pak Rento gitu, teman-teman bisa dikasih challenge nih. Gitu. Tadi seru tuh yang main pakai webcam itu. Jadi yang di museum itu ya, museum Mandiri kalau nggak salah ya, atau museum Bank Indonesia tuh yang kita bisa nanti duit terbang-terbangan bisa kita ambil gitu. Cuman dia nembaknya ke tembok gitu, LCD-nya, kameranya tetap kita kan ada tuh. Kayak mirip deh sama gini. Nah, harus dikasih challenge nih. Minimal main tepok ini aja tuh. Tepok nyamuk. Nah ini tadi ini kan share cam ya, Zoom-nya, moga-moga rekamannya. Nanti saya share, bisa dilihat-lihat lagi. Jadi nanti bisa dengan panduan yang ada di rekaman itu bisa dicoba-coba. Pengennya sih minimal yang pakai Scratch tadi, yang pakai gerakan ya, itu yang paling sederhana. Kalau bisa yang muka, nah itu lebih asik lagi tuh kayaknya. Jadi challenge-nya bikin game simple ya, coba bikin game sederhana, bisa pakai Scratch yang motion tadi atau yang muka ya, yang muka juga nggak terlalu sulit sebenarnya. Di share di grup ya. Ini biasanya kita kalau sama siswa sekolah semua sudah punya account Scratch nih. Jadi kalau misalnya kita suruh bikin sesuatu gitu, nanti tinggal share link-nya aja. Kita bisa lihat sama-sama. Enak kalau sudah punya account.
Gimana Kardi ini kayaknya mau ada sesuatu yang Kardi. Paling buat guru-guru nih ya, menarik banget ya kalau buat Ya. guru-guru. Jadi kita kasih challenge ke teman-teman ya. Kan kalau kemarin kalau desain udah langsung jadi tuh kemarin. Nah, ini butuh waktu nih coding nih. Ya. Lagi lapar ngoding tuh kayaknya silakan teman-teman bikin game sederhananya dari tadi link udah dikasih juga sama Karito. Yang nanti bikin akun di Scratch nanti bisa ini ke Sakola kemarin tuh ya. Bisa di apa sih namanya kalau istilahnya kalau di Scratch? Apa tuh? Join itu. Saya lupa lagi namanya. Scratcher. Ya kalau jadi biar bisa nanti apa namanya kan teman-teman ada nih yang saling kolaborasi tuh studionya. Remix. Ya itulah Remix ya. Remix. Teman-teman bisa nanti sama sekolah gitu kan nanti dari teman-teman sekolah atau teman-teman lain di sini nanti yang mau ngajak Remix juga asik juga tuh gitu. Ya bikin sendiri ya Karento ya. Jadi setiap orang bikin sendiri. Kan tadi saya tunjukin tuh kita bisa ngelihat codingannya orang lain. Nah, setelah ngelihat codingan orang lain, kita bisa memodifikasi codingan dia, tapi nanti disimpannya ke project kita gitu. Nanti ada keterangannya kalau itu hasil remix. Jadi bukan nyolong, tapi kita kolaborasi, remix. Kelihatan kita ngambilnya dari mana. Gitu kalau Cok. Dan poinnya pentingnya bagusnya di Scratch itu digital etiknya ada ya Karento ya. Kalau misalkan kita remix punya orang itu kita ada sumber istilahnya ada kreditnya lah gitu. Ada kreditnya. Jadi nggak serta-merta kayak ini original ide kita gitu. Di situ prinsip kolaborasinya mantap lah gitu kalau di Scratch untuk belajar. Dan tadi juga kalau game yang sederhana tadi puzzle-nya juga nggak banyak ya Karento ya. Simple, Jadi cuma beberapa. ada tadi beberapa doang. Soalnya kalau di Digicam tahun lalu, awal tahun kemarin ya, itu baru tuh banyak banget puzzle yang disambung-sambungin. Yang waktu kita bikin game Corona ya sebelum-sebelumnya. Ya, karena itu kan 3 hari ya kita bikin. Iya, 3 hari ngerjain gamenya. 4 hari 1 bulan. Oh iya. 4 hari 1 bulan. Oke, siap ya teman-teman ya. Kita kasih challenge, bikin game sederhana kayak yang tadi dipraktekin sama Karinto. Yang simple aja lah pokoknya, yang nggak gunain banyak-banyak banget puzzle-nya. Tadi kayak game nangkap kupu-kupu, game apa tadi giring kucing tadi ya, giring kucing. Nah itu kan lucu aja gitu. Ya, silakan teman-teman kalau ada ide langsung dieksekusi. Nanti apapun kalau mau ada yang ditanyakan, nggak apa-apa langsung tanya ke grup aja, nanti bisa dibantu sama Karento. Nah, enaknya kalau di remix nanti kalau ada pertanyaan, saya bingung nih bagian ini. Nah, Karento bisa langsung ngecek nih pakai akun Sakola gitu. Yeah. Mana apa istilahnya? Dalemannya tuh kayak gimana nih daleman yang sedang teman-teman buat kayak gitu. Ya, teman-teman lain ada yang mau ditanyakan sama Karento? Di dua sesi ke depan nanti ada bikin apps juga ya, Karento ya? Ya. Yang langsung bisa jadi, nanti bikin mobile apps sama saya mau ngenalin yang hardware tapi simulasi online. Gitu. Jadi kita harus ngerti kan apa perangkat-perangkat digital yang ada di sekitar kita itu dalemannya itu gimana. Biar nggak sekedar pakai. Oke, Kak Ucok, mungkin dari saya cukup ya, udah 5:30 sudah bisa ditutup. Terima kasih. Saya tunggu
feedback-nya dan kreasi-kreasinya di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak buat ilmunya hari ini. Sampai jumpa di pekan depannya, minggu depan. Kita bakal ketemu lagi dan belajar bareng lagi. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita belum Kita foto-foto. screenshot yuk, screenshot bersama dulu nih. Screenshot bukan foto-foto. Bersama. Dari siapa yang Mas Ardi? Ini kalau foto-foto anime ini sulit buat diajak buka video ini. Sesi terakhir, mungkin ada ditampilin wajahnya semua. Boleh diaktifin videonya. Oke, Mbak Dinda udah, Mas Ardi. Lingkar, ayo Lingkar. Biasa kamu muncul Lingkar. Benerin Lingkar nggak muncul. Lingkar udah dewasa kali ini. Lagi ngecek meja makan kan. Dia udah nggak sabar Pak. Kita mulai aja ya. Oke, Melin silakan. Ayo. Ntar azan duluan di. Oh iya. Lagi ngecek toa. Oke, siap. 1, 2, 3, cheese. Oke, sudah Mel? Oh udah. Sip. Thank you. Sampai ketemu lagi pekan depan hari Rabu dan Kamis di Sekolah Digicamp. Rabu nanti belajar desain lagi, mudah-mudahan nanti tidak ada halangan, dan Kamis lanjut lagi coding bareng sama Pareto. Oke, itu aja. Sekian, terima kasih buat teman-teman semua, buat Mbak Dinda, buat Mas Ardi, buat Dimas Biber, Lingkar, Fadlan, tadi ada Pak Tri juga. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat berbuka puasa.